Kok dari kemarin gue ditanyain mulu sih kapan merit, kapan merit. Tar, gue bahas apa ya? Belum ketemu jodohnya nih. Karir dulu aja kali ya. Capek banget ditanyain mulu kayak gini dari tadi. Ya ampun, semua kan ada waktunya. Woi, Lid. Jalan. Ada apa? Nelfon gua. Wah, sensi banget nih. Kenapa sih lesu kayak gitu? Enggak, ini gue cuma mau ingetin materi presentasi kita buat minggu depan udah kelar belum? Gue mau submit sekarang nih. Oh itu, tenang lah, aman. Itu tinggal dikit lagi kok, beres. Ada lagi nggak? Cepet. Apa lagi? Lagi bete nih gua. Oke. Sip. Itu aja kok. Kenapa sih lu bete-bete terus? Ini loh, pernah nggak sih lo ngerasain dimana teman-teman lo satu persatu merit gitu kan? Terus kayak teman-teman seumuran kita yang udah kerja itu udah bisa kayak beli ini itu, beli mobil, cicil rumah. Sedangkan gue ya Allah, kayak makan fancy aja tuh mikir 3 kali gitu. Oh, paham. Lu ngerasa tertekan ya jadinya ya? Itu sih namanya peer pressure, Lid. Pernah dengar gak tuh arti peer pressure? Nah, itu belum. Apa tuh peer pressure? Nah, peer pressure itu gini, Lid. Kondisi di mana lingkungan lu tuh udah mendapatkan sesuatu di titik tertentu gitu ya. Misalnya yang tadi lo highlight, mobil misalnya, atau rumah, atau udah pada nikah. Tapi sementara diri kita sendiri nih belum gitu. Sehingga kita tuh ngerasanya bawahnya kepus gitu buat cepet-cepet buat fit in sama lingkungannya kita. Nah, tapi itu bener sih John. Maksud gue kayak gue tuh harus ngejar atau minimal tuh ngelakuin hal yang sama gitu loh kayak mereka. Supaya satu nih ya, gue nggak ngerasa ketinggalan dong, gue nggak minder. Kedua, itu kayak ya gue capek aja dan menghindari kayak komen-komen netizen gitu kan, teman-teman keluarga kayak ya itu ditanyain kapan nikah, terus kayak lo udah kerja segini lama, lo udah bisa apa sih, jabatan lo apa. Kayak males banget gak sih ditanyain gitu mulu gitu. I see. Menurut gue ya, Lid, nih kita tuh diciptakan tuh pasti berbeda-beda, ya kan? Kita punya latar belakang yang berbeda-beda, kebiasaan yang berbeda-beda, pola pikir yang berbeda, dan segala macamnya. So, udah pasti preference kita dalam memilih segala sesuatu dalam setiap keputusan hidupnya kita akan berbeda-beda. Jangan sampai kita tuh hidup ngikutin terus ya gaya hidup orang, lingkungan lagi kayak gimana kita ikutin. Lama-lama malah bahaya loh, malah kita kehilangan jati dirinya kita. Nah itu bener, gue merasa kayak ya tertekan dan akhirnya kayak nggak sehat, kayak mental gue tuh kena gitu loh. Kayak ya ampun, kemana-mana gue jadi mikirin kan, jadi insecure. Dan kayak gue tuh berubah bukan karena gue yang mau, tapi ya karena lingkungan tuh yang maksa gue harus seperti itu. Nah, betul banget, Lid. Gue juga pernah ada di posisi lo. Tapi FYI nih, gitu. So, peer pressure itu tuh nggak cuma soal tentang pernikahan loh. Oh iya? Emang apa aja, John? Nih, misalnya ya, soal karir tadi. Kalau kita ngomongin konteksnya karir, ujung-ujungnya materi. Setuju gak, Lid? Nah, bener banget tuh. Ini dia nih. Nah, seumuran kita kan lagi pada meneliti karir ya. Ada yang juga bangun bisnis gitu kan. Nah, otomatis kalau misalnya beberapa teman kita yang berhasil tuh, wah pasti achieve nih. Bisa beli rumah, beli mobil, beli motor baru gitu ya. Wah banyak banget yang dibeli terus dipamerin di sosial media misalnya gitu. Nah, waktu kita ngeliat kan, waduh, gue belum beli apa-apa nih, belum achieve apa-apa nih. Sehingga mungkin bisa aja kita kerja rela nih nggak sesuai passion gitu demi gaji yang lebih tinggi, akhirnya kita bisa fit in. Setelah dipikir-pikir, kalau misalnya kayak gitu siapa yang menderita? Ya kita juga, kita kerja nggak sesuai passion gitu loh. Wah, tapi itu bener banget sih. Maksudku kayak ya untungnya ya gue nggak sampai segitunya sih, dalam arti kayak ya gue masih mengikuti kata hati gue, cuman ya gue jadi mikir gitu loh, gue harus ngelakuin apa lagi supaya minimal nyetarain mereka. Nah, jadinya ambisi lu itu kan bukan buat diri pribadi lu sendiri kan, jadinya buat gengsi kan. Bener banget. Aduh, itu kena banget sih di gue. Kayak sebenarnya ya yang setelah gue teliti nih dan analisis, gila. Memang kita gitu kan bukan kadang sih, bahkan sering gitu hidup by gengsi, bukan yang karena ya ini gua gitu, ya karena ya gengsi aja gitu, takut ketinggalan gitu kan, minder dan insecure dan segala macamnya. Exactly, apalagi kita tuh tinggal di kota-kota gede, Lir, gitu ya. Waduh, gengsi tuh bener-bener di nomor satuin banget ya.
kelihatan, tanda kutip kelihatan keren tuh kayak itu tuh jadi segalanya gitu. Bahkan kadang-kadang ya kalau nongkrong gitu ya, nongki gitu di tempat-tempat yang harusnya yang fancy, yang mahal, kadang-kadang kita lagi nggak ada budget dipaksa-paksain nguras tabungan sampai tabungan habis. Tapi ya ngomong-ngomong, gue pernah lo ngalamin itu, dimana kayak ya maklum lah ya, maksudnya kan wajar lah anak-anak baru kerja gitu kan. Tapi ya demi gengsi kayak gue malu gitu kan, gue nggak berani jujur gitu kalau kayak ya gue nggak ada gitu kan, gue nggak mampu. Ya udah, jadi gue menghabiskan duit kayak ya seakan-akan gue banyak duit padahal di kantong tuh kosong gitu loh. Nah itu dia tuh. Tapi untungnya gue sadar gitu kan, kayak gue sadar, oh ya gue nggak boleh ngelakuin ini gitu, gue tetap harus keep on track gue gitu ya, ini gue nggak boleh tuh kayak gitu, nggak baik. Bagus banget Lid, itu udah step awal yang sangat baik sih menurut gue sih, dan itu pelan-pelan, dan menurut gue memang nggak ada segala sesuatu yang bisa langsung ya, harus step by step gitu. Jadi apa yang lu lakuin, apa yang lu start sih, gue ancungin jempol banget gitu ya. Kira-kira ada lagi gak sih Lid? Gue tuh sering banget nih ngerasain insecure, kayak gue kan gak bisa dandan, dan gue kan bukan tipe cewek yang suka dandan juga, dan gue tuh yang tomboy abis gitu. Sedangkan kayak kalau gue ke kantor ngelihat cewek-cewek yang lain gitu kan, gila stylish banget, gue mikir juga gitu lama-lama kalau gue mikir kayak gitu, dan gue mempunyai standar sendiri kan, oh cantik itu harus kayak mereka. Yang bikin hal itu tuh overthinking gitu kan, dan overthinking tuh ya harus diilangin, karena ketika kita overthinking dan kita jadi kayak ngejalanin sesuatu yang sebenarnya itu bukan maunya kita, tapi itu maunya orang lain, dan itu nggak sesuai sama kebutuhan kita. Balik lagi sih ke poin gue yang sebelumnya, pelan-pelan Dit gitu, lu terus-terus gitu ya, coba sedikit demi sedikit, lama-lama lu akan terbiasa, bahkan lu akan selalu firm gitu ya, maksudnya lu akan apa adanya dan lu nggak akan insecure lagi dari dalam. Nah mungkin bisa nih kasih tips ke gue gimana sih supaya gue nggak terlalu mendengarkan dan gue nggak overthinking, akhirnya gue nggak terbebani dengan peer pressure itu. Oke. Menurut gue ada beberapa step sih menurut gue ya. Yang pertama mungkin kita perlu mengenali diri kita sendiri. Kita perlu tahu bahwa kita tuh berharga bukan karena kata orang atau respon orang gitu ya. Tapi kita berharga sebagaimana kita seorang pribadi. Nah dari situ lu akan mempunyai prinsip-prinsip gitu ya dari pribadi lu sendiri. Terus menurut gue yang kedua itu selanjutnya mungkin be brave to say no gitu ya. Maksudnya nggak apa-apa gitu. Ngomong aja kalau misalnya hari ini, let's say kita pakai contoh yang tadi, diajak ke tempat fancy gitu ya, tapi gue lagi ada keperluan buat keluarga, duitnya nggak bisa dipakai, ya it's okay gitu, aman aja buat sorry nih gue nggak bisa dulu nih, duitnya lagi mau dipakai, jadi gue nggak ikut dulu ya gitu. Jadi menurut gue itu oke banget sih kayak gitu. Nah yang nomor 2 tuh yang susah kalau buat gue, karena gue tipe orang yang nggak enakan gitu kan. Kayak kemarin gue diajak kayak, ayo kita main, padahal kan gue lagi capek gitu, abis begadang, abis ngedit video, dan gue gue nggak enak gitu kan, temen gue butuh curhat dan segala macam, ya udah akhirnya gue mengiyakan aja gitu. Ya gue ngerti, tapi menurut gue kita perlu terus nih tanemin di dalam diri kita, nggak apa-apa gitu, hari ini kita beda gitu, hari ini kita perlu lihat lagi, kan hidup kita nggak cuma buat nyenengin orang lain doang ya, tapi kita perlu menyenangkan diri kita sendiri. Coba lu bayangin lu terus ikut-ikutin gitu, tapi yang di dalam hati lu tuh karena insecure, karena nggak enakan, siapa yang menderita? Menderitanya kita juga gitu. Ya bukan berarti egois sih, tapi kan maksud gue kita segala sesuatu harus balance ya gak sih Lid? Bener. Ya, kan? Kadang kita harus mikirin juga mental health kita, ya bener. Betul. Dan terakhir nih, kita perlu evaluate nih Lid, circle team kita atau inner circle-nya kita, karena menurut gua siapa kita itu tuh ditentukan sama komunitasnya kita gitu. Jadi kita perlu memilah-milah mana nih orang-orang yang membawa positive vibes atau ya positive thinking gitu kan dalam hidupnya kita gitu sih. Ternyata lo bijak juga ya, gue baru tahu loh. Dan aduh, kayaknya tuh lo udah melewati peer pressure dengan sangat lancar dan baik, perfect gitu loh, bravo. Enggak lah, biasa aja. Tapi anyway, thanks banget loh. Gue jadi curhat panjang kan, padahal ngomongin kerjaan tadi. Siap. Tapi jujur sih, gue merasa kayak, gue lega banget. Iya. Sama-sama Lid. Anytime kalau lu mau cerita gitu ya, gue akan selalu ada deh pokoknya. Thank you banget John. Ya gue jadi, ya jujur sih, gue jadi lebih lega, lebih ringan gitu kan. Dan kayak gue merasa tercerahkan gitu. Oke, siap Lid. Sama-sama. Nah, buat teman-teman juga nih, kalau misalnya teman-teman tadi waktu udah dengerin pembicaraan gue sama Lydia nih, terus kayak cukup nyambung. Aduh, iya nih gue ngerasa sering banget kayak gitu. Gue ngerasa ke pressure karena lingkungan gue, tuntutan lingkungan yang real gitu ya. Buat kelihatan keren, buat kelihatan baik, buat kelihatan bagus gitu ya. Nah, hari ini gue pengen kasih tahu teman-teman, buat teman-teman tuh feel safe atau aman aja teman-teman dengan diri teman-teman apa adanya. Karena hari ini teman-teman diciptakan sebagai seorang pribadi, bukan untuk memenuhi tuntutan-tuntutan dari lingkungan sosialnya teman-teman.
Nah, buat teman-teman semua yang mungkin ada ada topik yang menarik nih yang pengen kalian bahas atau curious juga pengen tahu nih tips-tips dari kita, boleh langsung komen di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel kita di Satu Indonesia. Bye.